Yayasan Kerti Praja berdiri tahun 1992 oleh Prof. Irawan dan rekan-rekannya di Denpasar, Bali. Yayasan Kerti Praja merupakan salah satu implementing partner dari UNFPA untuk isu kebencanaan di Sulawesi Tengah yang bertugas untuk proyek rehab rekonstruksi dan juga pada masa pandemi COVID-19. Proyek ini bertujuan untuk menguatkan sistem layanan perlindungan perempuan dari kasus kekerasan berbasis gender atau yang dikenal dengan KBG. Kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, lalu DP3A dengan yayasan-yayasan lokal yang ada di sana seperti Yayasan Libu Perempuan, KPKPST, dan juga Sikola Membine. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan antara lain penyusunan protokol penanganan kasus kekerasan pada masa pandemi bekerjasama dengan DP3A, kemudian penguatan kapasitas penyelenggara layanan perlindungan perempuan dari kekerasan KBG dan juga petugas kesehatan, dan kami juga melakukan pendistribusian Dignity Kit pada 500 lansia dan juga ibu hamil, serta melakukan upaya-upaya penguatan sistem di masyarakat untuk penanggulangan kekerasan terhadap perempuan. Ya, saya Haja Lia Somba, saya dari Yayasan KPKPST. Di Yayasan KPKPST saya sebagai program manajer. Kalau soal diskusi tenda melalui program monitoran ini, diskusi tenda itu dilaksanakan di 6 RRP. 6 RRP di Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, juga Kota Palu. Selama program bersama YKP dan UNFPA, kami sejak akhir 2018 hingga 2020 ini menjangkau 12 desa. Itu 12 desa itu ada di Kabupaten Donggala. Itu pertama ada di Desa Sipi, kemudian di Desa Balintuma, tapi RRP-nya ada di Desa Sipi. Kemudian ada Desa Lolipesua, itu Kecamatan Banawa. Kemudian ada yang namanya RRP Wombo Bersaudara, itu menjangkau 3 desa, itu Wombo Induk, kemudian Wombo Kalonggo, dan Wombo Umpanau. Kemudian untuk di wilayah Sigi, di 2 kecamatan, ada di Kecamatan Dolo Selatan, itu ada di Desa Bulu Bete, yang menjangkau juga Desa Walatanak. Kemudian ada di Desa Lolu dan Panau, tapi RRP-nya itu ada di Desa Lolu. Target penerima manfaatnya itu sebanyak 200 orang, kemudian nanti yang ke depan yang akan didistribusikan di bulan Desember 2020 ini ada 300-an. 300 orang itu terdiri dari 77 ibu hamil, kemudian 223 sisanya adalah lansia. Saya Maya Safira, saya Project Manager untuk program Humanitarian Respon COVID-19 kerjasama Libu Perempuan Yayasan Kerti Praja Bali yang didukung sepenuhnya oleh UNFPA dan UN Women. Kegiatan yang dilakukan, kegiatan Humanitarian Respon COVID-19 ini itu ada beberapa kegiatan, yaitu ada advokasi di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten, serta beberapa kegiatan yang dilakukan di Huntara dan sekitarnya, di 6 Huntara, yaitu Huntara Gunung Bale untuk Kabupaten Donggala, Huntara Gunung Bale, Kota Palu, Pantoloan Ova, Petobo, sama Huntara Balaroa. Kalau di Sigi ada di Huntara Pombeve dan Huntara Sibalaya. Nah, penerima manfaat tidak hanya warga yang ada di Huntara, tetapi di wilayah
sekitar huntara tersebut. Perkenalkan, saya Nur Safitri Lasibani. Di proyek ini saya dipercayakan sebagai project manager dan program Humanitarian Response and Rehabilitation ini didukung dan bekerja sama dengan Yayasan Kerti Praja, UNFPA, dan UN Women. Untuk pelatihan livelihood sendiri, kita melaksanakan di 4 wilayah, itu di Desa Batu Suya, di Kelurahan Kabonena, di Kelurahan Buluri, dan Kelurahan Pantoloan Boya. Adapun peningkatan kapasitas atau praktek yang kita lakukan, yang kita berikan kepada ibu-ibu itu berdasarkan dengan potensi lokal ataupun berdasarkan dengan peluang pasar yang ada. Jadi memang kami memetakan sebelum melakukan pelatihan livelihood, misalnya ibu-ibu di Buluri mereka membuat aneka kue yang pemasarannya jauh lebih baik, misalnya brownies, membuat donat kentang. Kemarin di Pantoloan Boya juga mereka buat coklat berhantu, atau kemudian di Batu Suya nanti kita akan melakukan pembuatan pupuk organik yang memang secara sumber daya itu mudah didapatkan di desa atau di kelurahan setempat. Program-program yang dilakukan di tingkat provinsi, kita melakukan rapat subkluster dan rapat koordinasi UPT PPA. Kalau di kabupaten, kita juga melakukan rapat subkluster untuk tingkat Kota Palu dan rapat Satgas PPA. Ada yang melibatkan dinas-dinas terkait serta lurah-lurah yang ada di Kota Palu. Selain itu juga kita melakukan temu warga pelibatan laki-laki dalam pencegahan kekerasan berbasis gender pada masa pandemi COVID ini ya. Nah, ini melibatkan laki-laki dan perempuan yang ada di 6 huntara tadi. Rapat subkluster ini kan sebenarnya dia sebagai rapat koordinasi dengan melibatkan Satgas PPA, kemudian DP3A dan lembaga layanan yang ada di Sulawesi Tengah. Nah, setiap kegiatan rapat subkluster itu ada topik masing-masing. Misalkan di bulan September itu ada topik terkait dengan penguatan kelembagaan ya, khususnya di Satgas PPA Kabupaten, baik Sigi maupun Donggala, membahas soal memperdalam soal Perbup, peraturan Bupati yang ada di Sigi dan Kabupaten yang terkait perlindungan perempuan dan anak, korban kekerasan terhadap perempuan. Kemudian yang lain misalkan ada topik soal penguatan pemahaman teman-teman yang sebagai pengada layanan dalam hal pemahaman tentang RUU PKS. Kegiatan yang terakhir untuk mendorong ada penguatan Satgas PPA di tingkat desa. Setelah itu pertemuan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemerintah desa juga dilakukan di 6 huntara yang ada di Palu, Sigi, dan Donggala. Nah, pertemuan tokoh ini mendorong desa siaga pencegahan kekerasan berbasis gender pada masa pandemi COVID. Tingginya kasus-kasus kekerasan yang ada di desa maupun kelurahan, kita bersama-sama dengan tokoh-tokoh yang ada untuk pencegahan kekerasan berbasis gender. Kalau sosialisasi mekanisme umpan balik yang terintegrasi dengan isu-isu kesehatan reproduksi, sebenarnya ini hal yang baru sebenarnya, karena memang proses di awal bagaimana kami upaya untuk mengintegrasikan kekerasan berbasis gender ini dengan isu-isu kesehatan reproduksi. Di awal kami sudah melakukan misalnya sosialisasi bagaimana orientasi CMR atau Clinical Management for Rape. Nah, itu kita lakukan di Batu Suya. Nah, hasilnya adalah bagaimana kemudian kerja-kerja di isu-isu kekerasan berbasis gender ini bisa terintegrasi dengan teman-teman di puskesmas, bidan desa, dalam hal ini kesehatan reproduksi. Kemudian kita juga menguatkan satgasnya, misalnya bicara soal bagaimana pernikahan dini, karena ini kaitannya erat dengan isu-isu KBG dan juga isu-isu kesehatan reproduksi. Kalau bicara soal bagaimana mekanisme umpan balik yang terintegrasi, dari mulai pengurus satgasnya, dari mulai ibu-ibu vokal point atau penggerak balai belajar kampung ini kita kuatkan, dan juga bagaimana melibatkan seluruh stakeholder terkait yang ada di komunitas atau wilayah kerja program ini. Sosialisasi umpan balik di mana kita melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan berbasis gender di masa pandemi, bagaimana mekanisme pelaporan jika ada kasus-kasus itu disosialisasikan kembali ke warga
Nah, warga memberikan umpan balik karena selama ini memang di ruang ramah perempuan itu menjadi tempat pelaporan tidak hanya warga yang ada di Huntara tetapi di wilayah sekitar Huntara tersebut. Adanya format pelaporan kasus KBG, format yang disusun oleh teman-teman melalui pertemuan itu, kemudian itu yang kita harapkan akan dijadikan semacam format baku untuk yang bisa digunakan oleh teman-teman Satgas di PPA Desa, PPA Kabupaten, juga lembaga layanan lain. Kekerasan sangat tidak boleh sebenarnya, itu tidak baik buat kekerasan itu artinya maknanya sekolah membina ini itu memberikan edukasi buat kami, pendidikan supaya jangan ada kekerasan dalam rumah tangga begitu ya. Di sini ada, jangan kita bilang tidak ada kekerasan. Terpaksa kita itu artinya terjun untuk mengamankan, jangan diberikan pemahaman, kita mendamaikan, jangan. Karena kita sama-sama artinya jadi pengalaman kita itu bencana kemarin itu ya. Bencana kemarin itu bagaimana kita ini. Kan istilahnya arah tidak tentu arahnya kita. Apalagi kekerasan ini kan sangat-sangat tidak baik buat kami. Kita melakukan 33 kali edukasi dengan tema-tema edukasi yang sudah disepakati bersama warga penyintas yang ada. Tema-temanya berupa perlindungan perempuan di masa pandemi COVID-19, strategi perempuan dalam pencegahan kekerasan berbasis gender di masa pandemi 19, kesehatan reproduksi perempuan, partisipasi politik perempuan, pencegahan HIV/AIDS pada masa pandemi COVID. Nah, yang terakhir kami melakukan diskusi pencegahan kekerasan seksual pada masa pandemi. Narasumber dari kegiatan-kegiatan edukasi sebanyak 33 kali beragam, baik dari Dinas DP3A, Dinas Kesehatan, rumah sakit, polisi, bahkan di beberapa tempat anggota DPRD kabupaten kota yang menjadi narasumber untuk kegiatan-kegiatan ini. Yang menarik bagi saya ketika saya diundang untuk pelatihan, yang pertama adalah saya bagaimana sebagai warga negara Indonesia yang baik itu tentunya ini adalah salah satu bagian dari program pemerintah untuk penanganan daripada kekerasan terhadap anak dan perempuan. Maka bagi saya ini adalah satu momen yang tepat untuk bagaimana kita sebagai warga negara yang baik untuk bisa meminimalisir tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, terutama yang ada di desa itu. Kemudian manfaat yang kami rasakan sangat besar, manfaat yang kami rasakan ketika kami selesai mengikuti pelatihan ini, insya Allah dari apa yang kami dapatkan bisa kita implementasikan kepada masyarakat tentang bagaimana hal-hal yang kami dapatkan di dalam pelatihan ini, insya Allah. Maka dalam hal itu Satgas, khususnya di Desa Pombebe, khususnya kalau umum secara Kabupaten Sigi dari 25 desa, insya Allah kita mendapatkan pengetahuan ketika kita melakukan pendampingan terhadap korban-korban kekerasan terhadap anak dan perempuan ini, kita bisa mendapatkan ini sehingga kita mudah untuk mendampingi korban-korban kekerasan terhadap anak dan perempuan. Hal yang baru yang kami dapatkan yang pertama itu adalah tentang bagaimana perbedaan gender. Ini gender ini kan pemahaman masyarakat awam bahwa gender itu adalah wanita, gender adalah perempuan. Tetapi setelah kami mendapatkan pengetahuan tentang pelatihan ini, ternyata gender itu adalah perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan. Jadi ini adalah hal yang baru bagi kami dan insya Allah kita akan tindak lanjuti. Ya, bagaimana supaya juga masyarakat umum tidak dia memahami ruang lingkupnya kecil, tapi dia itu kita besar sehingga masyarakat betul-betul memahami bahwa tidak boleh ada diskriminasi antara gender tersebut. Selama wisuda itu saya sudah sebelum bencana kami sudah bergabung
dengan psikolog membina. Beberapa yang kami ketahui tentang masalah gender, kesehatan reproduksi, cara mengasuh anak, dengan ada beberapa permasalahan tentang pernikahan dini. Tapi yang kami rasakan semua dengan adanya psikolog membina sangat bermanfaat di tempat kami ini, dan ibu-ibu semua sudah mereka rasakan sendiri bagaimana perbedaannya sebelum kita bergabung sama psikolog membina, dan selama kita bergabung itu mereka sudah tarafkan pada rumah tangga mereka masing-masing. Alhamdulillah setelah ada ruang ramah perempuan, alhamdulillah bisa diatasi, sudah mengurangi kekerasan dalam anak, dalam perempuan, sangat bermanfaat, sangat-sangat bermanfaat sekali, di mana ilmu yang kami dapat juga banyak, apa yang kita tidak tahu jadi tahu. Yang saya rasakan sekarang ini semenjak dibina dari sekolah membina, ya merasa sangat termotivasi karena banyaklah dorongan-dorongan yang saya rasakan, karena saya termasuk orang yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga ya. Bagaimana cara dan bersikap serta apa yang saya rasakan selama ini, karena jujur kemarin saya merasa tertekan, tapi setelah dibina mereka memberikan arahan bagaimana caranya ke depannya lebih optimis. Yang dulunya saya sebagai ibu rumah tangga yang cuma tinggal di rumah saja, setelah saya mengikuti ini balai belajar, di sini saya banyak mendapatkan ilmu dari masalah diskriminasi masalah KDRT, masalah parenting, cara mendidik anak-anak dari umur sekian sampai sekian. Jadi maksudnya saya bisa memberi pelajaran tersendiri untuk diri saya sebagai ibu rumah tangga bagaimana selanjutnya ke depan. Kita livelihood ini awalnya kita belum launching kan tentang bawang goreng, dan yang produk-produk lain tentang coktu, kue kering sudah mereka jual lewat online. Bedanya sebelum kita diberikan training kita belum mengetahui apa-apa, tapi sesudah kita mengikuti training-training yang ada yang diberikan dari SM, kebanyakan ibu-ibu sudah bisa bergerak dan mendapat ilmu yang lebih dari sebelum mereka dapat ilmu itu. Kami secara kelembagaan dan juga secara program tentunya berharap ketika program ini selesai, bukan berarti juga proses kita mendampingi kelompok itu juga berakhir. Tapi kita memastikan bagaimana keberlanjutan kelompok ekonomi yang sudah kita bentuk, bahkan sebelum bergabung dengan bekerja sama dengan Yayasan Kerti Praja, kita sudah aktif untuk mendampingi ibu-ibu di kelompok ekonomi ini. Harapannya kita membuka peluang pasar yang lebih besar lagi. Kemudian bagaimana ibu-ibu kita siapkan, misalnya mereka secara kapasitas tahu bagaimana menghitung HPP-nya, bagaimana memetakan peluang pasar, bagaimana melakukan ekspansi pasar, dan tentunya juga bagaimana mereka punya peningkatan atau punya pengetahuan bagaimana melakukan pemasaran baik secara offline maupun secara online. Pendekatannya yang kami lakukan di Balai Belajar Kampung, tentu kita memberikan materi-materi edukasi tentang apa itu COVID, bagaimana bahaya COVID, bagaimana kemudian kita bisa memitigasi, dan ketika kita sudah kena misalnya bagaimana upaya untuk penanganannya. Nah itu kita berikan melalui edukasi di Balai Belajar Kampung, kemudian muatan sosialisasi edukasi dalam bentuk konten-konten visual yang lebih menarik, supaya ini kadang-kadang ibu-ibu di Balai Belajar ini senang ketika melihat hal-hal yang visual. Oh seperti ini modelnya, ketika kita tidak melindungi diri kita dan keluarga kita, ini dampaknya. Ini mengenali resiko-resiko di komunitas. Nah itu kita lakukan melalui pendidikan, melakukan sosialisasi, kemudian juga bekerja sama dengan seluruh pihak. Ya kalau selama ini KPKPST sendiri setiap kali memberikan edukasi, misalkan dalam pertemuan Toga Toma, pertemuan temu warga, atau misalkan temu warga pelibatan laki-laki pun, kami selalu akan memulainya dengan pemutaran video pencegahan penyebaran virus COVID-19 kepada masyarakat, karena tujuannya kita itu untuk selalu mengingatkan
peserta yang hadir setiap kali pertemuan itu kita akan membuka dengan itu dulu. Jadi melalui video ini juga cukup bagus karena yang sudah disiapkan teman-teman dari UNFPA dan YKP itu video yang berdurasi meskipun dia cukup pendek, tapi itu cukup lebih mudah dipahami masyarakat karena menggunakan bahasa daerah. Kita sudah tahu cara penularan COVID itu, bagaimana kita mengatasinya, bagaimana kita menghindari dari virus itu, caranya kita cuci tangan, kita pakai masker, jaga jarak, hindari tempat perkumpulan, sangat bermanfaat. Itu sangat beda Pak, beda. Adanya sekolah mobil ini kami sudah mengetahui tentang COVID ini, artinya jaga jarak, cuci tangan, gitu. Itu. Kalau belum ada sekolah mobil ini, mana kita tahu nih, toh. Tapi selama ini kita sudah tahu itu bahwa berapa poin tidak bisa kita lakukan itu, berkerumunan tidak boleh, itu adanya sekolah mobil ini. Alhamdulillah itu orang-orang pada dikasih tahu protokol harus diikuti. Nah, harus masker, pakai masker kemana saja, jaga jarak. Alhamdulillah mereka dengar semua, kemana-mana itu harus pakai masker. Saya jadi tahu jaga jarak, cuci tangan, pakai masker. COVID ini mungkin ada juga membawa hikmah tersendiri. Dengan adanya begini kita bisa sharing-sharing sama teman, cara hidup sehat bagaimana. Harapan saya semoga dengan adanya ini dari awalnya Balai Belajar Kampung, ibu-ibu teman-teman saya yang dulu tidak mengerti cara pembuatan pupuk apa, karena sekarang di desa banyak ibu-ibu lagi gemar-gemar buat bunga apa, mungkin dengan lewat itu bisa diterapkan lagi cara mereka membudidayakan bunga, tumbuhan, karena di sini banyak ibu-ibu petani juga. Dan di saat ini kami sekarang lagi ada pelatihan pembuatan pupuk, dan rencananya kami insya Allah hari Minggu besok ada pelatihan pembuatan kue. Selanjutnya itu dari proses pembelajaran kami juga. Ya, harapan saya sangat besar Ibu. Semoga lebih ditingkatkan, ilmu kami lebih ditambah lagi. Satu penyesalan kami, kenapa ini Balai Belajar Kampung lambat ada di sini. Saya berharap sekali dari sekolah membina ini ya, mau tetap mensupport ibu-ibu yang ada di Huntara ini agar termotivasi ke depannya bagaimana, karena di Huntara Bukukulu ini banyaklah ibu-ibu yang sangat butuh pendamping agar mereka termotivasi bisa ke depannya membantu ibu-ibu yang ada di sini. Kalau harapan kami di sini Bu, adanya sekolah membina terutama kami artinya diperhatikan ya toh, begitu harapan kami itu ada artinya rasa peduli terhadap warga di sini, ya itu terutama. Harapan kami sebagai peserta dalam pelatihan ini, kami harapkan kepada semua panitia yang melakukan ini jangan hanya mentok sampai di sini. Jadi kegiatan ini harus berkesinambungan. Ya, karena semakin banyak kita lakukan kegiatan-kegiatan atau pelatihan-pelatihan ini, maka satgas-satgas yang dibentuk tentu akan menambah pengetahuannya. Sehingga dalam hal penanganan kasus apa saja, itu satgas mudah karena ada pengetahuan didapat melalui pelatihan. Kita berharap ketika mereka selesai pelatihan ini ke depannya ada pendataan kasus, paling tidak identifikasi kasus sejak awal, sehingga laporan KBG yang ada di desa itu bisa cepat direspon, kemudian cepat masuk dalam pendataan, kemudian setiap tahun kita bisa memperhitungkan apakah ada indikator penurunan kasus kah atau justru meningkat misalkan. Artinya ada ukuran bahwa dengan adanya Satgas Desa, dengan adanya posko relawan, ruang ramah perempuan, bahwa ada penurunan atau justru ada peningkatan, kemudian di mana ada kesalahan, sehingga setiap tahun itu bisa
juga dilakukan evaluasi misalkan baik KPKPST ataupun lembaga layanan perlindungan perempuan yang lainnya termasuk dengan DP3A misalkan. Jadi bisa membuat strategi baru misalkan apalagi yang harus dilakukan ketika misalkan sudah ada satgas, sudah ada posko, sudah ada penyuluhan, sudah ada sosialisasi, kemudian masih ada peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan, kita bisa melihat ini penyebabnya apa lagi gitu. Kemudian strategi apa yang harus bisa kita lakukan, apakah penguatannya justru yang belum terlaksana dengan baik. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kalau keberlanjutan proyek sangat dibutuhkan oleh warga yang ada di 6 huntara yang didampingi oleh Ibu Perempuan. Keberlanjutan itu masih sangat diharapkan, utamanya mendorong pelibatan warga dalam pencegahan kekerasan berbasis gender. Sampai mungkin ke depan ada peraturan desa tentang bagaimana membangun desa siaga bersama-sama. Terima kasih secara organisasi maupun pribadi mewakili warga penyintas yang ada di 6 desa kelurahan yang ada di Palu, Sigi, dan Donggala mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Kertip Raja Bali, UN Women, dan UNFPA Indonesia atas dukungan pada program humanitarian respon COVID-19 ini.